Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya beri tema keyakinan iman. Firman Allah terdapat di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Puji Tuhan. Pada saat kita datang berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan, maka kita harus memiliki satu keyakinan di dalam hidup kita bahwa Dia pasti, bukan mudah-mudahan, tetapi Dia pasti mendengar dan menolong setiap kita. Ketika kita ada dalam kesusahan, tidak mungkin kita datang mencari pertolongan kepada orang yang sedang mengalami kesusahan. Atau ketika kita dalam masalah, tidak mungkin kita cari pertolongan kepada orang yang sedang mengalami masalah. Ketika ada orang yang sakit, dia akan mencari dokter atau para medis. Kenapa? Karena dia percaya bahwa dia pasti akan menerima pertolongan. Begitu juga ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus punya satu keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong setiap kita. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melihat satu kisah di dalam Injil Markus pasal yang ke-9, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-28. Di ayat-ayat ini menceritakan tentang seorang bapa. Dia membawa anaknya yang sedang sakit kepada Yesus. Di dalam salah satu Injil dikatakan bahwa anaknya menderita sakit ayan. Saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-17 dan 18 dikatakan, kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Ayat yang ke-21 berkata, lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Ayat 22. Dan seringkali roh itu menyerangnya ke dalam api, menyeretnya ke dalam api, ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Bapak ini sudah datang kepada Yesus. Dia datang ke alamat yang tepat karena hanya Yesus yang sanggup melepaskan dia dari persoalan yang dia alami. Tetapi kita melihat apa yang ada di dalam hati Bapak ini. Dia belum sepenuhnya percaya kepada kuasa Yesus. Dia berkata, jika engkau dapat berbuat sesuatu. Dari kalimat yang keluar dari ucapannya, kita tahu bahwa ada keraguan yang tersirat melalui perkataan Bapak ini. Sehingga di dalam ayat yang ke-23, Yesus menjawab dia, kata Yesus. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Yesus berbicara dengan tegas bahwa bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Ayat yang ke-24, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bapak ini segera mengakui bahwa dia sempat meragukan kuasa Yesus. Dan dia segera menyesalinya. Sehingga dia katakan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dan kita tahu selanjutnya kisah ini, Yesus pun bertindak untuk mengusir roh itu keluar dari tubuh anak tersebut. Yesus tidak butuh waktu yang lama. Dia tidak tunggu 1 jam, 2 jam. Tetapi saat itu juga Yesus mengusir roh itu
yang seringkali membuat anak ini kesakitan. Sehingga saat itu juga anaknya mengalami kesembuhan yang daripada Allah. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tanpa kita sadari, seringkali ada banyak juga anak-anak Tuhan yang melakukan hal yang sama seperti Bapak ini. Berapa banyak ketika kita sakit, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan pulihkan saya. Ketika kita dalam masalah keluarga, kita katakan Tuhan pulihkan keluarga saya. Ketika kita mengalami masalah perekonomian, kita berkata Tuhan berkati ekonomi kami. Ketika kita melihat anak-anak kita yang bersekolah hari-hari ini, kita berkata Tuhan berkati masa depan anak-anak kami. Tapi berapa banyak di antara kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, kita sudah berdoa, tapi seringkali masih ada keraguan di dalam hati kita. Kenapa? Karena ketika kita melihat situasi yang ada di sekeliling kita, itu kadang-kadang membuat kita gentar. Kita sudah berdoa Tuhan sembuhkan saya, tapi ketika kita masih merasa nyeri di daerah yang sakit, kita berkata mungkinkah sakit saya bisa sembuh? Mungkinkah keluarga saya bisa dipulihkan? Mungkinkah anak-anak saya bisa sekolah dengan baik di masa-masa seperti ini? Atau mungkinkah utang saya yang banyak ini bisa terlunaskan? Yesus berkata kepada ayah anak tadi bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bukan karena kita, tetapi karena iman yang ada, itu yang membuat Allah bertindak untuk menolong umatnya. Kita nggak tahu bagaimana cara Allah bekerja, karena Dia sanggup melakukan melebihi apa yang kita minta dan kita doakan. Dia Allah yang sanggup melakukan lebih dari apa yang dapat kita pikirkan. Yang Dia mau ketika kita datang, percayalah dengan sungguh. Jangan kita seperti orang yang bermain layang-layang. Ya, kenapa? Orang yang bermain layang-layang, layang-layangnya dilepas tapi talinya dipegang. Tapi Tuhan mau ketika kita berdoa serahkan total kepada Tuhan. Jangan menyimpan keraguan, jangan menyimpan kebimbangan. Serahkan sepenuhnya karena hanya Tuhanlah jawaban di dalam hidup kita. Dalam hal ini tuh kita mau belajar dari seorang anak. Kenapa? Karena seorang anak kecil itu dia tidak pernah khawatir apa yang akan dia makan, apa yang dia pakai, dan dia mau tinggal di mana. Dia nggak pernah khawatir. Selama orang tuanya tinggal bersama-sama dengan dia, selama orang tua menyertai dengan dia, seorang anak akan merasa aman. Kita nggak pernah lihat kan anak kecil itu khawatir? Karena dia tahu ada orang tua yang memelihara dia, ada orang tua yang menjaga dia. Firman Allah menuliskan, berkata di dalam Mazmur, firman Allah di dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat 13 berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Saudara dan saya, kita adalah anak-anaknya Allah. Allah memelihara hidup kita dengan sempurna. Dia berjanji, aku tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan sampai kesudahan alam, Tuhan berjanji menyertai kita. Puji Tuhan. Dan janji Tuhan adalah janji yang ya dan amin. Ketika kita menyadari bahwa kita disertai, kita dilindungi oleh Tuhan, kita dipelihara, maka tidak ada satupun yang perlu kita khawatir di dalam hidup ini. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, yang seringkali jadi pertanyaan dalam hidup banyak orang, mengapa orang percaya masih sering merasa khawatir, masih sering meragukan kuasa Tuhan? Itu karena mereka tidak percaya sungguh-sungguh kepada kuasa Allah yang sempurna. Allah kita adalah Allah yang sempurna. Dan kalau Dia menolong, pertolongannya pun sempurna di dalam hidup kita. Enggak tanggung-tanggung. Ya. Markus tadi yang sudah kita baca, Markus 11 ayat 24 tadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dengan percaya, maka semuanya jadi. Apa yang kita imani, apa yang kita percayai, itulah yang akan kita
alami. Puji Tuhan. Sebab apa yang mustahil bagi dunia, itu tidak mustahil bagi Allah. Dia sanggup menolong setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan, biarlah melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita tetap memiliki keyakinan yang sungguh kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Dia, Dia pasti menolong kita dan Dia pasti melakukan yang terbaik bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tuhan, setelah kami menerima firman-Mu, teguhkanlah hati kami, biar kami tetap memiliki iman yang teguh hanya kepada Engkau. Kami menyadari Tuhan, seringkali ketika kami melihat situasi di sekeliling kami, iman kami seringkali goyah. Tetapi firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami Tuhan. Dan biarlah mata iman kami tetap terarah hanya kepada Engkau. Melihat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam hidup orang percaya. Bapa, pada pagi hari ini kami mau berdoa. Engkau menilik setiap umat ketebusan-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau melihat setiap keberadaan mereka. Engkau melihat keberatan mereka. Engkau melihat masalah mereka. Kami mau serahkan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Teguhkan iman mereka sehingga mereka boleh melihat kuasa Allah yang sempurna terjadi di dalam hidup mereka. Bahwa tidak ada yang mustahil. Allah berkuasa melakukan segala perkara yang Engkau inginkan bagi kami. Kami tetap percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Pagi ini pun kami mau berdoa. Kami mau serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin bangsa ini Tuhan masuk ke dalam rencana-Mu yang sempurna. Karena kami tahu bangsa ini ada di dalam hati Tuhan. Bangsa ini ada di dalam rencana Tuhan. Pakailah para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat daerah sampai di desa-desa, untuk menjalankan rencana Allah yang sempurna atas bangsa ini. Kami percaya Indonesia akan dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Indonesia, jiwa-jiwanya akan dimenangkan dan menjadi milik kerajaan surga. Tuhan, Engkau memberkati juga Tuhan seluruh bangsa Indonesia dari segala elemen masyarakat yang ada. Engkau berkati kehidupan mereka, Engkau lawati kehidupan mereka. Surya pagi dari tempat yang maha tinggi, kuasa-Mu dinyatakan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pekerjaan Tuhan khususnya yang ada di tempat ini. Tuhan, Engkau melawati gereja-Mu di tempat ini. Pelayanan hamba-Mu, Bapak Ibu Gembala yang ada, dengan pengurapan dari surga, dengan hikmat Allah Engkau pakai mereka di dalam menggembalakan sidang jemaat Tuhan yang ada. Kuat kuasa Allah menyertai mereka. Bahkan seisi pastori Engkau pakai menjadi alat kemuliaan di dalam tangan-Mu. Seluruh staf gembala, diaken karya, diaken karunia, para majelis yang ada, sampai seluruh jemaat Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bawa kami semua terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Terus bertumbuh di dalam iman percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya. Tuhan memberkati juga mereka yang jemaat Tuhan yang hari-hari ini mungkin sedang sakit. Engkau lawati mereka, Engkau sembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur-Mu mereka menerima kesembuhan yang dari Engkau. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Yesus, Engkau jawaban di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan kami. Kami tidak pernah sendirian, ada Yesus yang beserta kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.